Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dimanapun kita berada. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih tema 8, subtema kedua pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja langsung pembelajaran pertama kita. Kemarin kita telah belajar mengenai 10 lambang tanda kecakapan khusus wajib pramuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang TKK lainnya. Tahukah kamu bahwa selain TKK wajib, masih ada banyak TKK pramuka siaga lainnya? Tanda kecakapan khusus pramuka siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK pramuka siaga berbeda-beda sesuai bidangnya, antara lain sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, lambang yang pertama, TKK berwarna kuning. Nah, TKK berwarna kuning ini merupakan TKK untuk bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Untuk TKK yang kedua ada dengan warna dasar merah. TKK dengan warna dasar merah merupakan TKK dalam bidang patriotisme dan seni budaya. Kemudian, lambang TKK yang ketiga yaitu TKK dengan warna dasar putih. TKK dengan warna dasar putih merupakan TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat, ada lambang TKK dengan warna hijau. Lihatlah gambar-gambarnya, perhatikan di sana ada gambar mesin jahit, memasak, menyiram bunga, dan sebagainya. Itu merupakan lambang TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dan yang terakhir, ada lambang TKK dengan warna dasar biru. Kira-kira apa ya? Kalau dilihat dari gambarnya seperti ada gambar lambang rumah sakit dan juga ada lambang penjagaan kampung. Itu merupakan apa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Lambang TKK dengan warna dasar biru merupakan TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban. Nah, kalian perhatikan lambang-lambang masing-masing dari setiap bidangnya. Di sana ada nama-nama lambang TKK-nya masing-masing. Kalian harus pelajari dan kalian harus ingat ya. Pada pembelajaran subtema 1, tema 8, kita telah mempelajari bahwa lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Mari kita ulangi lagi tentang pembelajaran subtema 1 tentang lambang gerakan pramuka itu. Silakan buka bukunya halaman 50 sampai 51. Jadi, boleh kalian garis bawahi di sini. Siapa pencipta lambang gerakan pramuka? Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pencipta lambang pramuka adalah Bapak Sunarjo Atmodipura. Jadi ini ya. Pencipta gerakan lambangan pramuka adalah Bapak Sunarjo Atmodipura. Apa lambangnya? Gerakan lambang pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa. Jadi, setiap gambar, lihat di sini, gambar dari tunas kelapa ini memiliki arti. Kenapa dipilih tunas kelapa atau pohon kelapa yang harus menjadi lambang gerakan pramuka? Karena setiap pohonnya memiliki arti. Kemarin kita telah mempelajari ya berbagai maknanya, mulai dari tunas kelapanya, buah kelapa atau nyiur daunnya, ya, dan juga tentang batang pohonnya serta akar kelapanya, ya. Apa saja artinya dapat kita ketahui. Tunas kelapa itu artinya melambangkan setiap anggota pramuka merupakan cikal bakal atau inti bagi kelangsungan hidup. Jadi sebuah tunas itu cikal bakal tumbuhnya. Jadi arti tunas kelapa untuk pramuka adalah
melambangkan setiap anggota pramuka, cikal bakal atau inti bagi kelangsungan hidup untuk arti dari tunas kelapa. Kemudian buah kelapa. Kenapa buah kelapa? Buah kelapa diartikan melambangkan seorang anggota pramuka sehat dan kuat jasmani dan rohani. Ia juga mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup untuk mengabdi kepada tanah air Indonesia. Kemudian kelapa atau nyiur atau tanaman kelapa secara keseluruhan ya. Ini tanamannya. Tadi buah kelapanya, sekarang tanamannya. Tanaman kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja ya. Kalau tadi buah kelapanya dapat bertahan lama dalam keadaan apapun ya, meskipun hujan, air, kemarau, tanaman kelapa itu masih dapat bagus, masih dapat bertahan lama. Nah, sekarang tanaman kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Di pinggir pantai, di tanah yang kering, di hutan, bisa dapat tumbuh. Ini melambangkan apa? Melambangkan anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat tempat ia berada ya. Jadi itu arti dari tanaman kelapa atau nyiur. Serta ada batang pohon kelapa. Batang pohon kelapa, apa arti batang pohon kelapa bagi pramuka? Kita tahu bahwa batang pohon kelapa itu tumbuhnya tinggi sekali menjulang ke atas. Itu melambangkan anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus serta tidak mudah digoyahkan oleh apapun ya. Dan yang terakhir, akar kelapa. Nah, akar kelapa juga itu melambangkan dari pramuka. Apa akar kelapa itu? Akar kelapa kan tumbuh di dalam tanah dengan kuat mencengkram tanah. Tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang. Nah, itu melambangkan apa? Melambangkan anggota pramuka berpegang pada dasar yang benar dan kuat untuk mencapai cita-citanya. Nah, jadi itu arti akar kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang semua bagiannya memiliki manfaat. Hal tersebut melambangkan anggota pramuka selalu berguna untuk kepentingan masyarakat. Ya, kenapa kelapa dipilih sebagai lambang pramuka? Karena ini tadi, kelapa tumbuhan yang sangat bermanfaat. Jadi, melambangkan anggota pramuka selalu berguna untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ya, sama seperti penjelasan pada video di pembelajaran subtema 1 ya. Walaupun kita mengulang tetap sama artinya. Nah, jadi sekarang untuk tugasnya silahkan dikumpul. Nah, dikumpul halaman 51 kalian tulis kembali arti dari bagian-bagian ini ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Jika kalian lihat, ini adalah gambar bangun berbentuk apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar bangun datar berbentuk persegi. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat persegi. Apa saja sifat-sifat persegi? Sebelum kita mengetahui sifat-sifat persegi itu apa, kita akan melakukan suatu percobaan. Ya, jadi silakan buka bukunya halaman 44. Kita akan mengisi tabel-tabel ini ya. Di sini yang pertama tentang panjang sisi persegi, kemudian yang kedua tentang jenis sudut-sudut pada persegi ya. Jadi dari percobaan ini kita akan mengetahui apa saja sifat persegi. Yang perlu kita siapkan adalah kertas persegi dengan berbagai ukuran. Di sini Ibu menyiapkan 3 ukuran. Lihat, berbeda ya ukurannya ya. Ini yang paling kecil. Ya. Dan juga penggaris. Ananda boleh mengikuti percobaan ini dan melakukan pengukurannya sendiri di rumah ya. Jadi, yang pertama kita akan mengetahui panjang dari setiap sisi persegi. Yang paling besar Ibu namakan yang warna biru ini persegi 1. Kemudian yang warna hijau persegi 2. Dan yang warna merah ini persegi 3. Pertama, kita ukur dulu panjang persegi yang berwarna biru ya. Kita lihat panjang sisinya. Diberi tanda, jangan sampai lupa ya. Yang mana tanda, yang mana yang sudah diukur. 1, 2, 3, 4.
Jadi diberi tanda. Kemudian kita ukur dulu dari 1 sampai 2. Berapa panjang sisi 1 ya? Kita 1 sampai 2 itu panjang sisi 1. Ada 15. Pas 15 cm. Nih. Lihat ya. Ini menunjukkan angka 15 dari 0 ke 15. Berarti persegi 1 panjangnya 15 cm. Kemudian dari 2 ke 4. Nah, dari 2 ke 4 sama 15 cm juga ya. Jadi panjang sisi 2 adalah 15 cm. Kemudian panjang sisi 3 dari 4 ke 3 ini. Sama, masih tetap 15 cm ya. Lihat, ini dari 0, 15 cm. Dan panjang sisi 4 dari 3 ke 1. 0 ke, nah, sama 15 cm. Panjang sisi 4, 15 cm. Kemudian persegi 2 kita hitung yang warna hijau. Panjang sisi satunya adalah 14 cm. Lihat, dari 0 ke 14 ya, 14 cm. Tulis di sini 14 cm. Sisi 2-nya dari 0 ke 14 juga 14 cm. Sisi 3 14 cm. Dan sisi 4 yang terakhir sama 14 cm. Sekarang kita hitung persegi yang terakhir, panjang sisinya berapa? Dari 0 sampai 7 cm. Yang terakhir 7 cm. Yang panjang sisi 2 sama 7 cm juga. Lihat di sini. Sisi 3-nya 7 cm. Dan sisi 4 juga 7 cm. Setelah itu kita lihat baik persegi 1, 2, dan 3, panjang sisi keempat sisinya, sisi 1, 2, 3, dan 4 memiliki panjang yang sama ya. Jadi persegi itu memiliki panjang yang sama sisinya. Jadi dapat kita tuliskan kesimpulannya di sini. Persegi mempunyai berapa sisi tadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Dengan ukuran panjang sisinya apa? Dengan ukuran panjang sisinya sama besar. Ya. Sama besar atau sama panjang. Sama panjang saja kita tulis ya. Sama panjang. Ya, kemudian yang kedua, lihat tabel yang di bawahnya tentang pengukuran sudut. Bagaimana caranya? Di sini Ibu pilih yang pertama sama yang ketiga ya untuk mengukur sudutnya. Bagaimana? Di sini kita telah mengetahui bahwa sudut ini sudut ya, salah satu sudutnya yang tegak lurus seperti ini. Nah, ini menandakan sudut apa? Sudut siku-siku. Ya, jadi sudut siku-siku. Yang tegak lurus adalah sudut siku-siku. Jadi kita lihat dari gambar ini sudah Ibu beri nomor tadi. Dari nomor 1 kita hitung. Jika kertas ini, yang putih ini, sama besar dengan pinggiran ini, maka itu juga memiliki sudut siku-siku. Tetapi jika kertasnya lebih besar dari kertas merah, itu sudut tumpul. Dan jika sudut kertas yang merahnya
kertas putihnya lebih kecil dari kertas yang merah, berarti sudut apa? Sudut lancip. Kita lihat apakah sama besar, lebih besar, ataukah lebih kecil. Sudut yang pertama sama besar, berarti sudut siku-siku ya. Di sini tulis sudut siku-siku. Kemudian yang nomor 2, nomor 2 juga sudut siku-siku. Nomor 3, nomor 3 juga sudut siku-siku. Nih, dilihat ya. Siku-siku. Dan yang terakhir nomor 4, sudut siku-siku. Kemudian persegi yang kedua yang warna hijau. Kita lihat. Sama besar juga, berarti sudut apa? Sudut siku-siku. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut siku-siku. Dan yang keempat, sudut siku-siku juga. Bagaimana kita mengukur yang ini? Kita ukur seperti ini saja. Kita lihat dari yang pertama ya. Yang pertama, ini kan sudut siku-siku, berarti kita lihat di sini. Apakah sama besar? Ya, sama besar ya. Yang kedua, sama besar juga. Yang ketiga, sama besar. Dan yang keempat juga sama besar, berarti persegi yang ketiga juga semuanya sudut siku-siku. Jadi dapat kita lihat di sini persegi itu mempunyai berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 sudut dengan semua sudutnya siku-siku. Baik sudut persegi 2 dan 3 juga semuanya sudut siku-siku. Jadi kita tulis di sini kesimpulannya, persegi mempunyai 4 sudut. 4 sudut dengan jenis sudut-sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Ya, jadi itu adalah kesimpulannya. Nah, dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa sifat persegi panjang itu adalah sebagai berikut. Berdasarkan praktikum yang barusan telah dilakukan, kita dapat mengetahui sifat-sifat persegi antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi. 2. Ukuran panjang sisi-sisinya sama panjang. 3. Memiliki 4 sudut. Dan 4, semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Jadi ada 4 sifat persegi ya, berdasarkan panjang sisinya dan juga sudut-sudutnya. Setelah mendengar penjelasan tadi, silahkan buka halaman 47. Kumpulkan tugas nomor 3 dan 4. Dikumpul nomor 3 dan 4. Kalian cukup menandai, memberi tanda centang atau melingkari mana benda yang berbentuk persegi ya. Lihat, nomor 3 berbentuk persegi dan juga nomor 4 berbentuk persegi. Kalian tandai atau lingkari benda yang berbentuk persegi ya. Itu saja tugas untuk matematikanya. Kemarin kita sudah belajar bahwa menari selain menggunakan pakaian tradisional yang sesuai dengan tariannya, dapat juga menggunakan properti ya, atau alat-alat seperti sapu tangan, piring, payung,
dan sebagainya. Hari ini tugas Ananda mempraktekkan praktek menari dengan menggunakan properti ya. Jadi terserah Ananda mau menggunakan properti apa. Misalnya Ananda mau menari piring dari Sumatera Barat, boleh. Terserah Ananda mau seperti apa tariannya, yang penting menggunakan properti. Tapi jika Ananda mau mengikuti seperti Ibu, di sini Ibu akan mencontohkan tari yang menggunakan properti sapu tangan ya, seperti gerakan pada buku kita ya. Jadi silahkan diperhatikan, boleh dicontoh gerakan Ibu ini ya. Ibu menarinya dengan lagu Joget Paha. Jadi siapkan sapu tangan, 2 sapu tangan atau kain kecil ya, yang dapat digunakan sebagai sapu tangan. Setelah itu kalian dapat menari dengan menggunakan properti. Jadi silahkan lihat. Oh iya, jangan lupa tugas praktek menari ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini ya. Jadi dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 ya. Silahkan Ananda berlatih, boleh ikuti gerakan Ibu ataupun Ananda buat gerakan sendiri ya. Nah, tadi itu gerakan tarian sapu tangannya. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya praktek menari. Boleh menggunakan gerakan yang Ibu tadi ataupun gerakan Ananda sendiri ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Pelajaran terakhir untuk hari ini yaitu pengamalan sila pertama Pancasila. Masjid merupakan tempat ibadah umat beragama Islam. Gereja merupakan tempat ibadah umat beragama Katolik dan juga Kristen. Sedangkan vihara merupakan tempat ibadah umat beragama Buddha, pura merupakan tempat ibadah umat beragama Hindu, dan yang terakhir kelenteng merupakan tempat ibadah umat beragama Konghucu. Jadi setiap umat beragama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Adapun lambang sila pertama Pancasila terdapat pada Garuda Pancasila, tepatnya pada perisai Garuda Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sebagai umat yang beragama Islam, pengamalan sila pertama yang dapat kita lakukan misalnya 1. Menjalankan ibadah sholat, 2. Berpuasa, 3. Membayar zakat. Jadi untuk pengamalan sila pertama Pancasila ini dapat dilakukan dengan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing.
Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya untuk hari ini ya. Dan diingatkan lagi tugas menarinya dikumpul itu paling lambat hari Minggu ya. Untuk tugas praktek menarinya dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.